Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ihsan Sifalava dengan NIM 2102016152. Di sini saya akan mengerjakan perbaikan ujian kompre penguji 2 Ibu Naili Anafa. Baik, langsung saja. Baik. Jelaskan bagaimana definisi usul fikih, syariat, dan hukum Islam. Jadi, usul fikih ialah pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum syariat mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil yang terperinci. Nah, sedangkan kalau definisi fikih itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat detail. Sedangkan kalau syariat yang digunakan sebagai sinonim dengan kata din dan millah yang bermakna segala peraturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis yang bersifat qat'i atau jelas nasnya. Sedangkan hukum Islam itu adalah terjemahan dari al-fiqh al-islami atau al-syariah al-islami di mana penekanannya itu lebih besar dari al-fiqh al-islam. Hasbi Asyidiki mendefinisikan hukum Islam sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan juga sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi seluruh pemeluk Islam. Jelaskan bagaimana definisi ibadah, muamalah, siyasah, jinayah, dan munakahat. Jadi definisi ibadah itu ialah ismun jami'un likulli la lihubbul la yuhibbul. Jadi segala perbuatan dan perkataan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau definisi muamalah secara bahasa, kata muamalah itu adalah bentuk masdar dari kata muamalah yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling bertindak, dan saling berhubungan atau pergaulan. Dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, muamalah itu adalah melakukan interaksi dengan orang lain dalam suatu jual beli dan semacamnya. Definisi siyasah secara bahasa ialah kata siyasah atau siasyah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasah. Memiliki beberapa makna, yaitu mengemudi, mengendalikan, mengatur, mengurus, dan memerintah. Seperti para penguasa mengatur rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat. Siyasah juga bisa berarti pemerintahan, politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologis, siyasah itu adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawanya kepada kemaslahatan. Jinayah ialah bentuk verbal atau masdar dari kata jana. Secara terminologis, kata jana itu berarti berbuat dosa atau salah. Sedangkan kata jinayah itu diartikan sebagai perbuatan dosa atau perbuatan yang salah. Secara terminologi, kata jinayah mempunyai pengertian sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara dan diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir.
Menurut Al-Jurjani, jinayah itu adalah kullu fi'lin mahdurin yatadammanu dararan ala nafsin au fi'liha, yang artinya semua perbuatan yang dilarang yang mengandung madarat terhadap nyawa atau selain nyawa. Jelaskan secara ringkas sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih. Hukum fikih tumbuh bersamaan dengan perkembangan hukum Islam. Hukum atas perbuatan mukallaf ini telah terbentuk sejak zaman Rasulullah berdasarkan Al-Quran. Jadi hukum Allah pada periode pertama bersumber pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pada masa sahabat muncul kejadian-kejadian baru yang terdapat pada masa Rasulullah, sehingga para sahabat itu ada yang melakukan ijtihad, memutus suatu perkara, memberikan fatwa dan menetapkan hukum Islam. Pada kedua periode ini belum melakukan pembukuan, tetapi penetapannya hanya bersifat kasuistik. Pada periode ketiga, tabi'in dan imam-imam mujtahid, penguasaan Islam itu semakin berkembang, dan juga banyak orang-orang non-muslim itu memeluk agama Islam, sehingga banyaknya terjadi suatu masalah yang baru. Pada periode ini sumber hukum Islam itu terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah, ijtihad sahabat, dan ijtihad imam-imam mujtahid. Pada abad inilah dimulai suatu pembukuan hukum-hukum syara dan seiring pembukuan hukum-hukum hadis. Sebutkan dan jelaskan syarat dan rukun sholat. Syarat wajib sholat yang pertama Islam, balik, berakal. Sedangkan kalau syarat-syarat sholat itu yang pertama sucinya anggota badan dan pakaian dari hadas dan najis. Yang kedua menutup aurat, dan yang ketiga berdiri di tempat yang suci. Yang keempat mengetahui waktunya waktu sholat. Yang kelima menghadap kiblat. Sedangkan kalau rukun sholat itu yang pertama niat, terus berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, terus tumakninah ketika ruku, iktidal, tumakninah ketika iktidal, terus sujud, tumakninah ketika sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah ketika duduk di antara dua sujud, dan duduk tasyahud akhir, dan yang terakhir tasyahud akhir. Sebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis tentang kebolehan mengqashar sholat, dan jelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan salat jamak qashar bagi umat Islam dan syarat-syarat yang menyebabkan diperbolehkannya sholat jamak qashar. Adapun dalil-dalilnya diantarain ialah wa idza darartum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayaftinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat An-Nisa ayat 101. Cara pelaksanaan jamak qashar
Yang pertama, niat sholat duhur jamak qashar ta'dim ketika takbiratul ihram. Usolli fardhu duhri qasron majmu'an ma'al asri jamak takdiman rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua, niat sholat asar jamak takhir ketika takbiratul ihram. Usolli fardul asri qasron majmu'an ma'ad duhri jamak takhiri rakaataini lillahi ta'ala. Adapun syarat-syarat mengqashar, yang pertama, jauh perjalanan minimal 2 marhalah atau kira-kira 89 km. Yang kedua, tujuan perjalanannya itu harus jelas. Yang ketiga, bepergian yang bukan untuk tujuan maksiat. Yang keempat, tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholat sempurna. Yang kelima, niat qashar ketika takbiratul ihram. Dan yang keenam, melewati pemukiman dari tempat menetapnya. Yang ketujuh, menjaga niat qasharnya. Dan yang ke-8, statusnya itu harus musafir dalam semua sholat yang dikerjakannya. Dan yang ke-9, mengetahui kebolehan terkait mengqashar. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis zakat dan 8 kelompok atau asnaf yang berhak menerima zakat serta dalilnya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholawataka sakunu lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Jenis harta yang dizakatkan ialah yang pertama, binatang ternak terdiri dari unta, sapi, kerbau, atau kambing. Yang kedua, emas 20 miskol atau setara 85 gram, dan perak 200 dirham setara 500 gram. Yang ketiga, ada tanaman yang menguatkan, dan yang keempat itu buah-buahan, dan yang kelima harta perniagaan. Zakat itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim pada saat waktu Idul Fitri. Besar zakat ini setara dengan 1 sak atau 4 mud atau 3,5 liter makanan pokok yang bersangkutan. Dan yang kedua itu zakat mal. Nah, yaitu 8 kelompok asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Itu yang pertama, fakir atau al-fuqara. Itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Yang kedua itu miskin. Miskin adalah yang mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan peluang hidupnya, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sepenuhnya. Yang ketiga ada amil, yaitu orang yang dilantik untuk memungut dan menagih zakat. Yang keempat ada mu'alaf, seseorang yang baru memeluk agama Islam. Selanjutnya ada riqab, yaitu orang yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri, atau budak mukatab. Selanjutnya ada gharimin. Nah, jadi orang muslim
yang kebanyakan hutang yang mampu untuk membayar hutangnya. Misalnya ada fisabilillah, orang yang berjuang dan berusaha melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu ibnu sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekalan dalam perjalanannya. Sebutkan dalil tentang kewajiban berpuasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Secara bahasa, qadha itu adalah bentuk masdar dari qadha yang berarti memenuhi atau melaksanakan, sedangkan kalau menurut istilah berarti wal qada'u fi'lu wajibi tak tantihatil waktu, yang artinya melaksanakan kewajiban yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan secara syar'i. Yang wajib mengqadha sekaligus fidyah ada dua, yaitu yang pertama membatalkan puasa karena mengkhawatirkan faktor lain, seperti contohnya ibu yang sedang hamil atau yang menyusui yang mengkhawatirkan janin atau bayinya. Yang kedua, orang yang batal puasa akan tetapi ia telat mengqadhanya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa adanya uzur seperti sakit, bepergian, menyusui atau lupa. Jika dia telat mengqadhanya karena uzur, maka cukup mengqadha saja tanpa fidyah. Sebutkan dan jelaskan syarat, rukun, dan wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama Islam, balik, berakal, merdeka, adanya biaya, adanya alat transportasi, amannya perjalanan, dan waktunya masih memungkinkan. Syarat wajib haji: Islam, balik, berakal, merdeka, adanya biaya, adanya alat transportasi, dan amannya perjalanan. Dan yang terakhir, waktunya masih memungkinkan. Syarat wajib haji: Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Rukun haji yang pertama ihram dengan niat, wukuf di Arafah, tawaf ibadah, sa'i antara Safa dan Marwah, memotong rambut, dan yang terakhir tertib. Wajib haji: ihram dan mikot, melempar 3 jumrah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, tawaf wada, menggunting atau memotong rambut. Sebutkan dalil dari Al-Quran tentang kewajiban haji, serta jelaskan perbedaan yang esensial antara ibadah haji dan umroh. Dan coba saudara jelaskan 3 cara pelaksanaan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari, maka sesungguhnya
Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surat Al-Imran ayat 97. Perbedaan esensial antara haji dan juga umroh. Apabila haji itu terdapat wukuf, sedangkan kalau umroh itu tidak ada wukuf. Haji itu biasa dilaksanakan pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Zulhijjah. Sedangkan kalau umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja. Haji itu hukumnya wajib bagi yang mampu, dan apabila umroh itu hukumnya sunnah. Macam tata cara pelaksanaan haji itu ada 3 macam. Yang pertama ifrad, qiron, dan juga tamattu. Jelaskan bagaimana tahapan-tahapan pemeliharaan terhadap jenazah. Yang pertama memandikan jenazah. Ini adalah membersihkan dan mensucikan jenazah atau bukan yang mati syahid dari segala kotoran dan najis dengan cara meratakan air, yang diutamakan air dingin ke seluruh tubuh jenazah. Yang kedua mengkafani jenazah. Ketentuannya yang antara lain, yang pertama kain yang digunakan hendaklah bagus dan bersih, serta tetap dapat menutupi tubuh jenazah. Untuk jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan kalau perempuan itu 5 lapis. Sebelum digunakan untuk membungkus jenazah, hendaknya kain kafan diberi wangi-wangian yang tidak berlebihan dalam mengkafani jenazah. Dan langkah yang ketiga mensolatkan jenazah. Untuk niat jenazah laki-laki itu usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Kalau jenazah perempuan itu usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati lillahi ta'ala. Untuk langkah yang kedua membaca surat Al-Fatihah, dan yang ketiga membaca sholawat Nabi, dan yang keempat membaca doa setelah takbir yang ketiga. Untuk yang jenazah laki-laki itu Allahumma firlahu warhamhu wafihi wafuanhu. Untuk yang jenazah perempuan Allahumma firlaha warhamha wafiha wafuanha. Untuk selanjutnya membaca doa setelah takbir keempat. Untuk yang laki-laki Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wafir lana walahu. Untuk yang jenazah perempuan Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha wafir lana walaha. Dan selanjutnya salam. Untuk langkah selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Sebelum proses penguburan jenazah, sebaiknya lubang kubur dipersiapkan terlebih dahulu. Minimal kedalaman itu kurang lebih 2 meter agar bau jenazah yang membusuk itu tidak tercium ke atas, serta untuk menjaga kehormatannya. Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan oleh Allah dengan perantaraan Jibril ke dalam hati Rasulullah, dengan lafaz Arab dan juga makna yang pasti sebagai bukti sebagai Rasul bahwa dia adalah utusan Allah, sebagai undang-undang sekaligus sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai sarana ibadah bagi yang membacanya. Yang kedua sunnah. Sunnah menurut bahasa itu artinya jalan.
Sedangkan menurut istilah syara artinya ucapan, perbuatan atau ketetapan Rasulullah. Terus ada ijma. Ijma menurut ulama usul fikih ialah kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum syara mengenai suatu kejadian. Kias adalah menurut istilah menyamakan sesuatu hukum pada peristiwa yang tidak memiliki nas hukum pada peristiwa yang sudah memiliki nas hukum, sebab sama dalam ilat hukumnya. Istihsan menurut bahasa ialah menganggap baik sesuatu. Kalau menurut istilah beralihnya pemikiran seorang mujtahid bagi tuntutan qiyas yang nyata kepada qiyas yang samar, atau dari hukum umum kepada perkecualian karena ada kesalahan pemikiran. Maslahah mursalah menurut istilah ialah kemaslahatan yang oleh syar'i tidak dikuatkan hukum untuk mewujudkannya. Tidak ada dalil syara yang menunjukkan dianggapnya masalah tersebut. Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan yang disebut juga sebagai adab. Istishab secara bahasa adalah pengakuan kebersamaan. Sedangkan kalau secara istilah ialah menghukumi sesuatu dengan keadaan seperti sebelumnya sampai ada dalil yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut. Syar'u man qablana adalah bila Al-Quran atau hadis-hadis sahih yang menceritakan hukum-hukum syara yang ditetapkan oleh Allah bagi umat sebelum kita melalui para rasul mereka, dan ditetapkan pula pada bahwa hukum tersebut adalah bagian dari syariat kita. Yang terakhir, mazhab sahabat. Mazhab sahabat ini adalah fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh sekelompok sahabat yang diberikan bagi kaum muslimin. Jelaskan secara ringkas sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Usul fikih mulai tumbuh secara sistematis pada abad kedua Hijriah, karena pada abad sebelumnya ilmu ini itu belum muncul. Rasulullah dalam memberikan fatwa dan putusan hukum berdasarkan wahyu Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, serta menurut ijtihad Rasulullah. Tetapi ketika penaklukan Islam makin luas, terjadilah asimilasi bangsa Arab dengan yang lain. Kemudian kata-kata dan gaya bahasa Arab itu mulai masuk sehingga menjadikan naluri kebahasaan sudah tidak murni. Banyak terjadi kerancuan dan juga kesamaran makna dalam memahami nas. Demikian pula ketika ilmu hukum itu banyaknya pertentangan, banyak terjadi kerancuan dan kesamaran makna dalam memahami nas. Demikian pula ketika masa pembentukan hukum, pertentangan antara ahli hadis dan ahli ra'yi itu semakin sengit. Hal ini mendorong untuk segera disusun batasan dan bahasa tentang dalil-dalil syara dan cara menggunakan dalil-dalil tersebut. Orang yang pertama kali membukukan kaidah yang tersebar pada satu kitab tersendiri itu adalah Imam Abu Yusuf, penganut mazhab Hanifah. Sedangkan orang
yang pertama kali membukukan kaidah usul fikih disertai pembahasannya secara sistematis yang didukung oleh keterangan dan metode penelitian ialah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jelaskan relasi antara Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, ada kalanya as-sunnah itu menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, ada kalanya sunnah itu memerinci dan menafsirkan terhadap sesuatu yang datang dalam Al-Quran secara global, membatasi terhadap hal-hal yang datang dalam Al-Quran secara mutlak atau mentaksis sesuatu yang datang di dalamnya secara mutlak. Yang ketiga, ada kalanya sunnah itu menetapkan dan membentuk hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Sebutkan dan jelaskan rukun qiyas. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama itu ada al-aslu, yaitu kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nas. Dan yang kedua ada al-far'u, itu kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nas. Dan yang ketiga itu ada hukum asal, hukum syarak yang dibawa oleh nas dalam masalah asal. Dan yang terakhir itu ilat, yaitu alasan yang dijadikan dasar oleh hukum asal. Jelaskan perbedaan hukum taklifi dan wad'i serta rukhsah dan azimat. Hukum taklifi ialah sesuatu yang membentuk pengerjaan dari mukallaf atau menuntut untuk berbuat atau untuk memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Hukum wad'i ialah sesuatu yang menuntut penetapan sesuatu sebagai sebab bagi sesuatu yang lain atau menjadi syarat baginya atau menjadi penghalang baginya. Rukhsah ialah keringanan hukum yang telah disyariatkan oleh Allah atas mukallaf dalam keadaan tertentu yang sesuai dengan keringanan tersebut. Azimah ialah hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah secara umum sejak semula yang tidak terbatas pada keadaan tertentu dan pada perorangan atau mukallaf tertentu. Sebutkan dan jelaskan tingkatan kebutuhan manusia dalam pandangan maqasidus syariah dan sebutkan apa yang disebut ad-daruriyat al-khamsah. Jadi daruriyat itu adalah segala sesuatu di mana eksistensi kehidupan manusia secara duniawi dan ukhrawi bergantung padanya. Sehingga jika tidak terpenuhi maka akan terancam eksistensinya. Atau dengan kata lain, tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam eksistensi kemanusiaannya. Hajiyat ialah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka akan menyebabkan manusia berada dalam keadaan kesulitan. Tahsiniyat ialah kebutuhan yang ditujukan untuk kemuliaan akhlak. Adapun daruriyat khamsah, yang pertama itu menjaga agama, yang kedua menjaga jiwa, dan yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan,
dan yang terakhir itu menjaga harta. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum, mahkum fih, mahkum alaih. Jadi hukum ialah kitab syar'i yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, atau ketetapan. Mahkum fih ialah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syara. Yang terakhir mahkum alaih ialah seseorang yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syar'i. Sebutkan dan jelaskan secara singkat 5 kaidah asasiyah dalam qawaid fiqhiyah. Yang pertama itu ada al-umuru bimaqasidiha, yaitu artinya segala sesuatu dilihat dari tujuannya atau dilihat dari niatnya. Nah, jadi contohnya itu apabila ada seseorang yang berniat untuk hijrah, akan tetapi sebelum ia melakukan hijrah dia itu meninggal dunia. Nah, itu tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Nah, jadi kurang lebih penjelasan dari al-umuru bimaqasidiyah itu kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada al-yaqinu la yujallu bisyak, keyakinan tidak bisa digantikan oleh keraguan. Contohnya apabila ada seseorang yang sedang melakukan sholat, akan tetapi orang tersebut itu lupa akan rakaatnya. Nah, maka yakinilah rakaat yang paling kamu yakini dan lakukanlah, insya Allah itu yang paling betul. Nah, untuk yang ketiga yaitu ad-dororu yuzallu. Jadi kemadorotan itu harus dihilangkan. Seperti contohnya itu apabila ada suami istri yang bercerai diakibatkan sang suami melakukan KDRT. Nah, itu lebih baik diceraikan saja daripada dirujuk, daripada dibiarkan, dikarenakan lebih banyak kemadorotannya. Untuk yang keempat itu ada al-masyaqqatu tajlibu taisyiro, artinya keberatan itu mendatangkan kemudahan. Nah, maksud dari kaidah ini ialah suatu kesusahan yang mengharuskan adanya kemudahan. Maksudnya suatu hukum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa maupun harta seorang mukallaf, diringankan sehingga tidak ada kesusahan lagi. Untuk contohnya itu apabila ada seseorang yang lagi sholat fardu. Nah, bahwasanya sholat fardu itu harus berdiri, tapi apabila ia tidak mampu untuk berdiri, maka boleh dengan duduk. Yang apabila tidak mampu, boleh dengan berbaring. Nah, yang terima itu ada al-adatu muhakamatun, yaitu adat adat bisa dijadikan sebagai hukum. Jelaskan bagaimana perbedaan antara kaidah usuliyah dan kaidah fiqhiyah. Nah, jadi qawaid itu adalah bentuk jamak dari kata kaidah yang menurut bahasa berarti dasar atau asas. Jadi kaidah fiqhiyah menurut bahasa berarti patokan-patokan definitif untuk menentukan hukum dalam masalah fikih dengan merujuk pada sumber-sumber hukumnya. Sedangkan kalau kaidah usuliyah itu adalah sejumlah aturan untuk menggali hukum. Kaidah usuliyah pada umumnya itu berkaitan dengan ketentuan yang lafadz atau kebahasaan. Sedangkan kalau kaidah
fiqhiyah itu adalah sejumlah aturan untuk menggali hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Jelaskan apa yang dimaksud kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, serta sebutkan perbedaan antara ilat hukum dengan hukmah hukum. Nah, jadi arti dari kaidah tersebut itu adalah keberadaan hukum tergantung pada eksistensi ilatnya, baik itu ada atau tidaknya. Ilat itu menurut bahasa adalah sesuatu yang dapat mengubah keadaan. Misalnya penyakit disebut ilat karena yang mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit tersebut. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masolihi. Jelaskan aplikasi kaidah tersebut. Nah, jadi bahwa menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Intinya itu kemaslahatan bertentangan, maka secara umum diutamakan menolak kemafsadatan terlebih dahulu. Misalnya bagi pria boleh meninggalkan sholat Jumat dikarenakan ada udzur syar'i seperti sakit keras. Tasroful imami ala ro'iyati manutun bil maslahati. Jelaskan aplikasi kaidah tersebut. Artinya kebijaksanaan seorang kepala negara terhadap rakyatnya itu harus terkait dengan kemaslahatan rakyatnya. Kaidah ini itu menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya. Mengapa dalam menyebut sejarah hukum Islam digunakan istilah tarik tasrih bukan tarik syariah? Jelaskan. Nah, jadi tarik tasrih secara terminologi berasal dari dua kata, yaitu tarik dan yang berarti sejarah atau histori, dan tasrih itu artinya penetapan hukum syar'i. Sedangkan secara etimologi atau istilah adalah ilmu yang membahas tentang keadaan fikih Islam pada masa kerasulan Muhammad SAW dan masa-masa sesudahnya, di mana masa-masa itu dapat menolong dalam masa taksis dan sebagainya. Kata syariah itu secara bahasa berarti al-iqdah atau liku lembah dan sumber air yang jernih untuk diminum. Lalu kata ini itu digunakan untuk mengungkapkan atau memberikan mustaqimah jalan yang lurus, bagaimana firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. Syariat adalah statut, artinya hukum yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Syariat menurut fuqaha berarti hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul untuk hambanya, agar mereka itu mentaati hukum ini atas dasar ilah baik yang berkaitan dengan akidah, amaliyah atau disebut ibadah dan muamalah, atau yang berkaitan dengan akhlak. Lalu ulama memakai istilah tarik tasrih bukan tarik syariah, karena yang akan mereka kaji itu adalah sisi proses pemberlakuan syariatnya, bukan isi syariatnya.
Jelaskan sumber dan bentuk-bentuk penetapan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama itu sumber hukum Islam. Sumber perundang-undangan pada masa Nabi Muhammad hanya berasal dari wahyu dan juga ijtihad. Nah, jadi wahyu itu dengan dua bagiannya, baik yang terbaca yaitu Al-Quran atau yang tidak terbaca yaitu As-Sunnah. Kalau ijtihad itu baik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sendiri maupun ijtihad yang dilakukan oleh sahabat yang diakui oleh Nabi. Yang kedua, bentuk-bentuk penetapan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah pra-Islam dapat dikatakan belum memiliki bentuk maupun sistem peradilan yang mapan, karena pada saat itu di Jazirah Arab sama sekali tidak terdapat satu kesatuan sosiologis atau bangsa maupun kesatuan politik atau negara secara nyata. Yang ketiga, hukum Islam pada periode Mekah. Periode ini terhitung sejak diangkatnya baginda Rasulullah sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Yang keempat, ada hukum Islam pada periode Madinah. Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah dari Mekah hingga beliau wafat. Adapun model atau bentuk dalam menetapkan hukum Islam. Yang pertama, menghindari kesusahan atau kesempitan. Yang kedua, meminimalisir pembebanan. Dan yang ketiga, bertahap dalam penetapan hukum. Jelaskan perkembangan penetapan hukum Islam pada masa sahabat dan hal-hal apakah yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dalam persoalan tasyri'. Nah, jadi setelah Nabi wafat, pengambilan keputusan itu dilaksanakan oleh sahabat, utamanya Khulafaur Rasyidin dengan sahabat-sahabat besar yang lain seperti Zaid bin Sabit, Ibnu Nas dan lain-lain. Pada masa Khulafaur Rasyidin terjadi berbagai permasalahan yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, sehingga timbullah penafsiran nas-nas ayat dan terbukalah pintu istinbat terhadap masalah-masalah yang tidak ada nas yang jelas. Ketika mengambil keputusan, Khulafaur Rasyidin dan para sahabat tetap berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun jika penyelesaiannya tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka sahabat melakukan ijtihad berupa ijma' dan juga qiyas. Ada beberapa sebab yang menimbulkan perbedaan. Yang pertama, perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat Al-Quran. Yang kedua, perbedaan pendapat yang disebabkan oleh sifat sunnah. Dan yang ketiga, perbedaan pendapat dalam menggunakan ra'yu. Jelaskan dinamika perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in dengan ciri-ciri utamanya membedakan dari perkembangan pada masa sebelumnya, yaitu masa sahabat. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan dinamika perkembangan hukum Islam pada masa ini adalah yang pertama, politik. Pada fase ini perkembangan hukum Islam yang ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang secara implisit itu mendorong bentuknya aliran hukum. Yang kedua, perluasan wilayah. Yang ketiga, perbedaan penggunaan ra'yu. Dan yang keempat, fahamnya ulama tentang ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, lahirnya para cendekiawan-cendekiawan muslim. Dan yang terakhir, kembalinya penetapan hukum pada ahlinya.
Pada masa tabi'in dikenal istilah ahlul al-hadis dan ahlul al-ra'yu. Jelaskan. Nah, ahlul merupakan sebutan yang digunakan bagi kelompok yang dalam menetapkan lebih banyak menggunakan sumber ra'yu atau ijtihad ketimbang hadis. Kelompok ini muncul di wilayah Irak, khususnya di Al-Basrah dan juga Kufah. Nah, sedangkan kalau ahli hadis itu merupakan kelompok di masa tabi'in yang dalam penegasiannya hukum Islam itu lebih dominan menggunakan hadis daripada ra'yu. Nah, kelompok ini itu kebalikan dari ahli ra'yu. Kelompok ini itu berkembang di Hijaz, yaitu Mekah, Madinah dan juga Taif. Jelaskan sebab-sebab kemunduran dan mandeknya perkembangan hukum Islam. Nah, jadi ada beberapa faktor penting yang menyebabkan terhentinya gerakan ijtihad dan suburnya kebiasaan bertaklid kepada para imam terdahulu, sehingga perkembangan hukum Islam menjadi mandek. Yaitu yang pertama, terpecah-pecahnya Daulah Islamiyah ke dalam beberapa kerajaan yang antara satu dengan yang lainnya, saling bermusuhan, saling memfitnah, saling memasang berbagai perangkap, tipu daya dan juga pemaksaan dalam meraih kekuasaan. Yang kedua, pada periode ketiga, para imam mujtahid itu tertolerisasi dalam berbagai golongan. Masing-masing golongan membentuk menjadi aliran hukum tersendiri dan mempunyai kitab tersendiri pula. Yang ketiga, umat Islam mengabaikan sistem kekuasaan perundang-undangan, sementara di sisi lain mereka juga tidak mampu merumuskan peraturan yang bisa menjamin agar seseorang itu tidak ikut berijtihad kecuali yang memang ahli dalam bidangnya. Jelaskan perkembangan hukum Islam dalam masa kebangkitan dan pola-polanya serta tokoh-tokohnya. Jadi menurut para ulama dan fuqaha ada 4 pola utama yang muncul pada saat kebangkitan hukum Islam, yaitu yang pertama, modernisme. Pola pemikiran ini dipelopori oleh sejumlah pemikir dan sarjana muslim. Pendukung pola ini mendakwakan bahwa hukum Islam tidak lagi mampu merespon berbagai perkembangan baru yang muncul dari multidimensionalitas. Yang kedua ada survivalisme, yaitu pendukung pola ini itu bercita-cita untuk membangun pemikiran fikih dengan berpijak pada mazhab yang ada. Nah, yang ketiga ada tradisionalisme. Pendukung pola ini menekankan keharusan kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang keempat ada neo survivalisme. Pola terakhir ini disebut neo survivalisme karena para pendukungnya selain menawarkan ide pengembangan juga menampakkan concernnya yang besar terhadap kepedulian sosial. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang mengikuti jejak para pendahulunya untuk semangat ijtihad dan menolak taklid. Di antaranya yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani, dan yang kedua ada Muhammad Abdullah, dan yang ketiga ada Syekh Muhammad Ashir Hindi, dan ada Syed Ahmad Syahid, dan yang kelima Muhammad Abdul Wahab. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu perbaikan ujian kompre dari saya. Saya memohon maaf yang besar-besarnya apabila saya dalam mengerjakan perbaikan ini masih banyak kurangnya. Saya meminta maaf yang besar-besarnya. Saya Ihsan Syifullah, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.